Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Wadi, BP 181054 2002, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan. Atau bisa juga disebut dengan welfare. Oke, kita akan membahas apa itu kesejahteraan dalam ekonomi. Bahwa efisiensi Pareto tidak ada hubungan dengan distribusi kesejahteraan. Maksudnya di sini adalah orang-orang itu akan memberikan semua kesejahteraan untuk semua orang, memberikan segala kepada satu orang. Yang akan menjadi efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto ini adalah tujuan yang diutamakan. Yang diutamakan atau diinginkan. Di dalam sini fokusnya itu adalah fungsi kesejahteraan menyediakan cara untuk memberi tingkat pada distribusi utilitas yang berbeda. Ini secara umum adalah penjelasan dari kesejahteraan welfare. Oke, yang pertama kita akan lanjut kepada agregasi preferensi. Yang pertama itu agregasi yang pertama kita akan awalnya menganggap konsumen menentukan preferensinya sendiri, ditentukan oleh bundel barangnya sendiri. Tetapi dalam agregasi preferensi kita akan membahas lebih jauh dengan memperluas konsep sebelumnya dan menganggap
Setiap konsumen memiliki preferensi yang sama preferensi terhadap seluruh alokasi barang di antara konsumen. Dalam maksudnya agregasi preferensi ini kita dipilih dengan dua alokasi, yaitu X dan Y. Dan masing-masingnya menentukan apakah lebih suka X daripada Y atau sebaliknya. Oke, bisa kita gambarkan di dalam grafik itu. Ini merupakan pemungutan suara secara intransitif. A, B, C. Pertama, A memilih X, Y, dan Z. A juga bisa memilih Y, B juga bisa memilih Z, C bisa juga memilih X, A bisa juga Z, X, dan Y. Di sini kita telah memperingkatkan barang-barang tersebut di dalam orang A, orang B, dan orang C. Ini tergantung kepada bagaimana orang akan mengambil keputusan untuk memilih barang X, Y, atau Z. Bisa juga apabila terjadi pilihan barang X dan Y tergantung pada Z. Contohnya seperti ini. A, B, X, Y, Z, Y, Z, X. Ini bisa juga akan menghasilkan pemungutan intransitif nantinya akan seri. Ini yang dimaksud dengan agregasi preferensi. Preferensi ini secara lengkap reflektif dan transitif. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu fungsi kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan sosial. Dalam fungsi kesejahteraan sosial ini bisa kita gambarkan kepada sigma M I 1 UI X besar dari I
1 UI Y. Maksudnya UIX merangkum penilaian individu apakah orang I lebih suka X Y dan hanya UI X UI Y. Ini maksud dari UIX. Apakah diulang lagi UIX merangkum nilai-nilai individu apakah orang yang I lebih suka X ke Y dan harga UIX lebih besar dari UI, di mana adalah jumlah individu masyarakat. Bisa kita lihat juga kepada fungsi utilitas individual, yaitu fungsi utilitas individual ini merupakan jumlah dari fungsi utilitas individual dengan rumusnya W sama dengan W dan kurung U1 sampai dengan UN sama dengan sigma N 1 sampai UI. Kadang-kadang ini juga bisa disebut dengan utilitarian atau vitamin. Dan akan menghasilkan fungsi utilitas tertimbang yakni W sama dengan dalam kurung U1 sampai dengan UN sama dengan sigma N I sampai 1 alpha I UI. Ini merupakan fungsi utilitas tertimbang. Untuk apabila fungsi kesetaraan sosialnya itu minim X atau Gaussian, rumusnya Gaussian W dalam kurung U1 sampai dengan UN sama dengan minus minimum U1 sampai dengan UN. N adalah merupakan jumlah dari fungsi kesetaraan sosial. Fungsi kesetaraan ini mengatakan bahwa kesetaraan sosial dari alokasi hanya bergantung pada kesejahteraan agen yang terburuk. Oke, kita akan lanjut kepada maksimalisasi kesejahteraan. Untuk maksimalisasi kesejahteraan, kita dapat menggunakan notasi XI dengan pangkat J. Notasi XI dengan pangkat J untuk menunjukkan
berapa banyak individu yang dimiliki barang yang baik. Anggap adalah konsumen dengan barang K, kemudian alokasi X terjadi daftar berapa banyak agen-agen yang memiliki barang tersebut. Oleh karena itu, dengan alokasi X, Y, bisa kita anggap bahwa maksimal W kurung U1 X sampai dengan UN X tutup kurung, lanjut sigma N I sama dengan 1 X I1 sama dengan X pangkat 1, hasilnya yaitu sigma N I 1 X I K X K. Ini berarti kita anggap bahwa konsumen memiliki barang K dengan beberapa agen yang memiliki masing-masing barang. Konsumen memiliki barang K, dan ada agen. Ini bisa kita gambarkan dalam gambar. Ini disebut dengan maksimalisasi kesejahteraan. Maksud dari ini welfare maksimum so layer curve utility possibility set. Ini U1, ini U2. Maksudnya gambar di atas yaitu maksimalisasi kesejahteraan ini akan memaksimalkan fungsi kesejahteraan yang harus efisiensi Pareto. Ada grafik gambar lain yang menggambarkan alokasi maksimum dari efisiensi Pareto untuk beberapa fungsi kesejahteraan. Bisa gambarnya. Ini merupakan welfare maksimum. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu fungsi kesejahteraan sosial individualistis. Lanjut kita yang keempat, yaitu fungsi kesejahteraan sosial individualistis.
Ini bisa dikatakan yaitu individu memiliki atau mungkin hanya peduli pada barang dia sendiri. Bisa digambarkan dalam fungsi yaitu W sama dengan W kurung U1 X1 sampai dengan tutup kurung sampai dengan UN XN tutup kurung besar. Maksudnya yaitu fungsi kesetaraan secara langsung merupakan fungsi dari konsumsi ukuran konsumsi agen individu. Yang disebut dengan fungsi kesejahteraan Bergson Samuelson. Itu maksud dari fungsi kesejahteraan sosial individualistis. Lanjut yang kelima yaitu alokasi yang adil. Yang kelima yaitu maksudnya itu cara yang sangat umum untuk menggambarkannya itu makanya dengan penilaian moral tertentu dan kemudian memberikan implikasinya untuk distribusi ekonomi. Ini yang disebut dengan alokasi yang adil. Ini merupakan mengapa ini dianggap sebagai cara mengalokasi barang atau satu bendel barang. Tetapi sayangnya pembagiannya tidak harus sama dengan efisiensi Pareto.
atas. Yang keenam itu iri dan ekuitas. Dalam hal ini, alokasi adil itu alokasi adil itu jika tidak ada agen yang lebih suka bantuan barang agen satu barang dari agen lain. Jika beberapa agen lain suka bahwa akan mengatakan iri. Akhirnya jika alokasi sama-sama adil dan efisien Pareto, maka itu disebut dengan alokasi adil. Dan sebaliknya, ini bisa kita gambarkan ke dalam grafik itu. Yang disebut dengan fair allocation atau alokasi adil. Ini sebenarnya bertukar alokasi yang tertukar, yang berpindah. Ini untuk orang A, barang 1, barang 2, barang B. Ini disebut dengan alokasi fair allocation. Tetapi apakah ini tetap masih adil? Anggap saja itu tidak, maka konsumen A iri pada konsumen B, bahwa A lebih suka apa yang dimiliki B, maka simbolnya akan menjadi XA1, XA2, A, XB1, XB2. Ini apabila dia anggap konsumen A iri terhadap B, konsumen A iri terhadap B, jika A lebih suka bandel B daripada bandelnya sendiri, maka dia dapat menentukan harga dengan simbol, yaitu akan dapat menentukan harga
tentukan harga, maka simbolnya akan berubah menjadi P1 WA1 ditambah P2 WA2 kecil tadi P1 X1B tambah P2 X2B. Dengan demikian, karena ini kontradiksi, maka dengan demikian bahwa A tidak mungkin iri pada B, mungkin iri pada B dalam equilibrium. Ini jika alokasi asli akan dibagi rata. Alokasi final dan harus adil. Oke, kita akan lanjut kepada kesejahteraan atau welfare. Kesimpulannya yaitu yang pertama, teorema imposibilitas panah menunjukkan bahwa tidak ada cara ideal untuk menggabungkan preferensi individu menjadi preferensi sosial. Yang kedua, para ekonom sering menggunakan fungsi kesejahteraan dari satu atau lain jenis untuk mewakili distribusi tentang alokasi. Yang ketiga, selama fungsi kesejahteraan meningkat dalam utilitas masing-masing individu maksimum kesejahteraan akan Pareto efisien. Selain itu, setiap alokasi efisien dapat dianggap memaksimalkan fungsi kesejahteraan itu. Yang keempat, gagasan tentang alokasi yang adil memberikan cara alternatif untuk membuat penilaian distribusi. Yang kelima, bahkan ketika alokasi awal simetris, metode pendalaman semena-mena tidak harus menghasilkan alokasi yang adil. Sekian penjelasan dari saya tentang kesejahteraan welfare. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.